It's all covered in today's China Truths. Hampir 90 juta rumah kosong di China. Pondasi retak, negara diambang kehancuran. Mimpi buruk real estate China. Dulu merupakan simbol kenaikan China yang tak terhentikan, menara kaca menjulang tinggi kini terbengkalai. Beberapa retak, beberapa runtuh. Seluruh distrik sunyi, ditinggalkan sebelum satu keluarga pun pindah. Banyak dari bangunan ini, meskipun tidak pernah dihuni, sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dinding dan langit-langit runtuh, balkon mengelupas seperti busa, dan retakan struktural membentang dalam. Kualitasnya mencerminkan proyek-proyek ampas tahu yang terkenal, dibangun dengan cepat dan murah, ditakdirkan untuk gagal. Impian kepemilikan rumah telah berubah menjadi ketakutan. Apa dibalik kehancuran diam-diam kerajaan properti China? Hanya 1 dekade yang lalu, pasar real estate China dipuji sebagai mesin pendorong kemakmuran nasional. Derek menara menari tanpa henti di cakrawala dari Guangzhou hingga Chengdu. Real estate menyumbang hampir 30% dari seluruh PDB China. Membeli rumah bukan hanya tentang memiliki atap. Itu adalah jalan menuju kekayaan, pernikahan, dan status sosial. Seluruh kota bangkit dari tanah, didorong oleh optimisme buta dan kredit tanpa batas. Pengembang seperti Evergrande, Country Garden, dan Sunak menjanjikan gaya hidup impian, menara mewah, kompleks besar, dan kenyamanan kereta cepat. Pra penjualan meledak, apartemen terjual habis sebelum satu batu bata pun diletakkan. Pemerintah daerah yang kecanduan pertumbuhan PDB melelang tanah dengan harga selangit dan meminjam tanpa perhitungan untuk mendanai perluasan kota. Tapi di balik kaca dan baja yang berkilauan, cacat fatal tersembunyi di depan mata. Seluruh ledakan dibangun di atas gunung utang besar dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar pengembang tenggelam dalam utang, meminjam miliaran dolar dalam perlombaan putus asa untuk ekspansi. Bank-bank lokal memicu api, memberikan kredit mudah kepada pembangun dan pembeli rumah. Pemerintah membangun jalan dan menggali jalur kereta bawah tanah berdasarkan proyeksi pendapatan pajak dari penduduk yang tidak pernah datang. Pada tahun 2020, China telah membangun jauh lebih banyak rumah daripada yang dibutuhkan siapapun. Kepemilikan rumah di perkotaan sudah mencapai lebih dari 90%, sementara jutaan unit baru kosong. Namun hiruk-pikuk pembangunan terus berlanjut, didorong oleh tekanan politik untuk mencapai target PDB dengan segala cara. Kota-kota hantu mulai bermunculan, seluruh zona perkotaan tanpa orang, tanpa bisnis, dan tanpa masa depan. Kemudian pengetatan dimulai. Pada tahun 2021, Beijing meluncurkan kebijakan 3 garis merahnya, menghentikan utang yang tidak terkendali. Kredit menghilang, pengembang mulai gagal bayar, konstruksi membeku, pembeli rumah yang telah membayar di muka hanya bisa menatap kerangka beton. Apa yang dulunya merupakan impian perumahan China yang hebat, kini berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui seluruh bangsa. Kini, pada pertengahan 2025, dampaknya terlihat oleh semua orang. Menara setengah jadi berkarat di tengah hujan. Kompleks mewah ditumpuhi gulma. Dan di banyak daerah, harga rumah telah runtuh. Kerajaan properti China yang dulunya menjadi incaran negara berkembang sedang retak secara harfiah dan kiasan. Hingga pertengahan 2025, keruntuhan sektor properti China bukan lagi krisis tersembunyi. Ini terungkap di depan mata dan semakin parah setiap hari. Di kota-kota besar seperti Tianjin, Junja, dan bahkan distrik-distrik terpencil Shanghai, cakrawala menceritakan kisah yang mengerikan. Gedung pencakar langit kosong dengan jendela pecah, besi rebar menonjol dari atap yang belum selesai, pondasi retak berbahaya, terpapar elemen. Lokasi konstruksi yang dulunya ramai dengan aktivitas, kini terbengkalai. Tidak ada pekerja, tidak ada mesin, hanya keheningan dan perancah yang berkarat di tengah hujan. Di seluruh media sosial, warga memposting video bangunan bergoyang tertiup angin, ubin jatuh dari fasad, dan air bocor melalui langit-langit hanya beberapa bulan setelah pembelian. Tagar seperti proyek tofu dan gedung hantu kembali menjadi tren. Di beberapa kota, tim darurat telah dikirim untuk menyegel gedung-gedung tinggi yang tidak stabil secara struktural yang seharusnya menampung ribuan keluarga. Tren yang paling mengkhawatirkan adalah banyak dari bangunan ini telah selesai, terjual, dan dihuni secara legal, namun kini dianggap tidak aman. Di Nanning, sebuah pengembangan mewah bernama
Jin name Century Plaza menjadi berita utama ketika seluruh struktur parkir podiumnya runtuh setelah berhari-hari hujan. Insinyur kemudian mengungkapkan pengembang telah mengurangi kualitas selama konstruksi, menggunakan bahan di bawah standar, dan melewatkan penguatan pondasi untuk menghemat biaya. Lebih dari 300 keluarga kini telah dievakuasi tanpa kompensasi yang jelas. Di Xi'an, sekelompok menara apartemen yang dikembangkan oleh perusahaan menengah ditemukan tenggelam tidak merata, menciptakan retakan yang membentang di dinding ruang tamu dan mengancam kegagalan struktural. Pengembang telah menghilang. Penghuni yang masih membayar hipotek kini terpaksa tinggal di bangunan yang mungkin tidak akan bertahan dari musim banjir berikutnya. Sementara itu, di distrik Hadu, Guanghao, kompleks besar dengan lebih dari 2.000 unit benar-benar kosong. Penghuni yang membeli unit pada tahun 2021 tidak pernah menerima kunci. Proyek berhenti konstruksi pada akhir tahun 2022 ketika pengembang gagal bayar dan lokasi kini ditumbuhi gulma dan hama. Panggilan ke kantor penjualan tidak dijawab. Pejabat pemerintah daerah menolak bertanggung jawab, mengklaim itu adalah masalah komersial. Inti dari krisis ini adalah gelombang protes publik yang semakin meningkat. Ribuan pembeli rumah di setidaknya 15 provinsi kini menolak membayar hipotek atas rumah yang belum selesai. Boikot hipotek ini yang dimulai pada tahun 2022 kembali melonjak karena semakin banyak keluarga menyadari rumah mereka tidak akan pernah diserahkan. Dalam beberapa kasus, warga mulai secara fisik menduduki kantor penjualan atau melakukan aksi duduk di gedung pemerintah daerah, menuntut pengembalian dana penuh atau intervensi pemerintah. Sebagai tanggapan, pihak berwenang memperketat sensor dan meningkatkan keamanan di sekitar area protes yang diketahui. Beberapa whistleblower dan aktivis terkemuka telah ditahan karena menyebarkan desas-desus tentang runtuhnya bangunan. Beberapa kota bahkan telah mengerahkan drone untuk memantau pertemuan publik di dekat lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Dampak ekonominya juga semakin memburuk. Pemerintah daerah yang sudah dibebani utang melihat penurunan tajam dalam penjualan tanah, yang secara historis merupakan sumber pendapatan terbesar mereka. Dengan permintaan tanah yang anjlok dan pengembang tidak dapat menawar, anggaran kota menyusut. Layanan seperti transportasi umum, sanitasi, dan bahkan gaji guru dipangkas. Efek riak dari kehancuran properti kini merembet ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan usaha kecil. Apa yang dulunya merupakan perlambatan real estate telah berubah menjadi kelumpuhan perkotaan nasional. Harga apartemen jatuh bebas di kota-kota tingkat kedua dan ketiga. Beberapa pemilik rumah telah melihat nilai properti mereka turun lebih dari 40%, membuat mereka terperangkap dalam ekuitas negatif. Harga sewa juga turun, dengan banyak pemilik tanah terpaksa menyewakan dengan kerugian hanya untuk mempertahankan hunian. Dan kemudian ada biaya psikologis. Apa yang terjadi ketika landasan kekayaan kelas menengah, real estate, tidak lagi menjamin keamanan atau stabilitas? Dalam lanskap perkotaan China saat ini, masa depan kemakmuran yang pernah cerah kini dipenuhi dengan menara terbengkalai, balkon yang runtuh, dan panggilan tak terjawab kepada pengembang yang tidak lagi ada. Mengapa itu terjadi? 3 penyebab mengejutkan di balik krisis. Model pra-penjualan yang menjadi bumerang. Inti dari keruntuhan real estate China adalah model perumahan pra-penjualan, sebuah sistem di mana pengembang mendanai konstruksi menggunakan uang muka dari pembeli sebelum bangunan selesai. Model ini mendorong ledakan properti China selama 2 dekade. Ini memungkinkan ekspansi cepat tanpa model awal yang besar. Pengembang dapat memulai proyek baru menggunakan uang yang dikumpulkan dari pembeli saat ini, pada dasarnya beroperasi seperti skema Ponzi. Tetapi begitu kepercayaan menurun, siklus itu terputus. Ketika pengembang seperti Evergrande, Kaisa, dan Sunach gagal bayar, ribuan proyek berhenti di tengah jalan. Pembeli ditinggalkan dengan hipotek tetapi tidak ada rumah. Sistem perbankan, yang sangat terpapar pada pinjaman properti, memperketat kredit. Pengembang lain segera kehilangan akses ke pendanaan baru. Tanpa modal segar, bahkan perusahaan yang sehat pun kesulitan menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Lebih buruk lagi, banyak pengembang telah menggunakan plot tanah yang sama sebagai jaminan untuk beberapa pinjaman, praktik yang diam-diam ditoleransi selama bertahun-tahun. Begitu default dimulai, nilai jaminan anjlok, dan bahkan bangunan yang telah selesai menjadi aset beracun.
Hilangnya kepercayaan pada pra-penjualan menghancurkan kepercayaan konsumen, memicu boikot hipotek, dan memicu lingkaran setan. Tidak ada pembeli baru, tidak ada pendanaan, tidak ada konstruksi, tidak ada penyerahan.